Bersama saya, Suster Petronella Borukaro KICC. Hari ini hari Jumat, hari biasa, pekan ke-19. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius, bab 19, ayat 3 sampai ayat 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan adalah komitmen dan kesetiaan, bahan bakar untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Saudara-saudari, kesetiaan kerap dianggap sebagai bukti paling nyata cinta seseorang. Kesetiaan datang dari hati, niat dan komitmen seseorang, dan bukan dari kata-kata manis yang diucapkan. Berbicara tentang kesetiaan sama seperti kita berbicara tentang sebuah pengorbanan, sebab tidak ada namanya kesetiaan tanpa adanya pengorbanan diri. Tentu bahwa setia yang dimaksudkan di sini bukanlah setiap tikungan ada, tetapi setia yang dimaksudkan adalah perjuangan untuk tetap menghidupi komitmen yang telah dibentuk dan dibangun. Orang yang setia kepada kebaikan akan komit untuk tidak berkhianat karena alasan apapun. Injil hari ini berbicara tentang kesetiaan, yakni kesetiaan dalam perkawinan. Hal ini bermula dari pertanyaan kaum Farisi yang datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Menjawab pertanyaan, apakah orang boleh menceraikan istrinya, Yesus merujuk pada kisah penciptaan di mana Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kesatuan dalam perkawinan bukan hanya soal janji saja, tetapi suami istri sungguh satu manusia baru.
suami hidup dalam diri istrinya dan istri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan, melainkan juga kesatuan jiwa dan badan. Sehingga sering dikatakan suami istri itu mirip. Bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri benar-benar dilihat sebagai campur tangan Allah secara langsung. Karena itu tidak seorang pun berhak memutuskan ikatan itu, baik dari pihak suami, istri, juga orang ketiga. Maka mengenai ketentuan Musa tentang perceraian, Yesus tidak melihat hal itu sebagai perintah, melainkan izin yang disebabkan oleh ketegaran hati orang Israel yang tidak setia. Surat cerai tidak berarti keleluasaan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya, melainkan untuk membatasi terjadinya perceraian, sekaligus juga menjamin hak dan masa depan istri yang diceraikan. Yesus dan Musa berpandangan bahwa perkawinan sesuatu yang sakral yang harus dijaga keutuhannya. Yang membedakan mereka adalah batasan yang diambil ketika berhadapan dengan keinginan seseorang untuk menceraikan pasangannya. Batasan yang ditetapkan oleh Yesus sangat ketat. Perceraian baru diperbolehkan karena alasan zina. Zina di sini tidak sama dengan perselingkuhan, tetapi mengacu pada dosa seksual atau pada perkawinan terlarang sebagaimana dilakukan oleh Herodes dengan Herodias. Di zaman ini, perceraian begitu mudah terjadi. Setelah menikah, bahkan usia pernikahan pun masih seumur jagung, atau sudah lama menikah akhirnya bercerai dengan segala alasan yang nampaknya masuk di akal atau demi kemanusiaan. Peringatan keras dari Yesus hari ini menjadi pegangan bagi kita bahwa perkawinan merupakan hal yang serius karena menuntut komitmen dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Kesetiaan adalah bahan bakar untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan. Sebagai bahan bakar, tentunya kesetiaan mutlak dibutuhkan untuk menggerakkan roda kehidupan sebuah keluarga. Karena itu, butuh komitmen untuk tetap setia menghidupkan janji yang pernah diucapkan. Ibarat mobil yang dipakai harus setia mengisi BBM-nya agar mobil tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah dalam menggerakkan roda kehidupan sebuah keluarga harus selalu diisi dengan kesetiaan dan juga komitmen. Maka mari kita belajar untuk setia, karena dalam kesetiaan kita akan menemukan kekuatan dari sebuah cinta yang sesungguhnya.